Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 112. Erwin tersenyum karena membawa 3 master bela diri. Mana mungkin Erwin takut. Sudah di situasi ini masih saja sekuat kau. Akan kuperlihatkan alasan keluarga Baxter kami disebut salah satu 4 keluarga saksa di ibu kota. Erson melambaikan tangan dan berteriak, hajar sampai mati. Drake sudah datang ke kota Bandung jauh-jauh dari ibu kota, dengan tujuan merebut kembali aset adiknya yang ditipu Erwin. Dia awalnya ingin mengandalkan keluarga Rick Nelson untuk menekan Halbwit Group. Dengan begitu asetnya akan lebih mudah dirampas kembali saat kondisi Halbwit Group dalam keadaan kritis. Tapi ternyata orang-orang keluarga Rick Nelson dan yang lainnya hanya sampah yang tak berguna. Kesabarannya sudah kehabisan. Drake merasa hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan kembali aset 8-10 triliun ini. Bagus. Erwin tersenyum ringan. Tanpa menunggu perintah dari Erwin, Lisa, Sarah, dan Leona langsung meletakkan barang-barang di tangan dan menyerang sekumpulan personel keamanan yang datang. Dalam beberapa gerakan, personel keamanan di depan dipukul tumbang satu persatu. Personel keamanan di belakang yang menyusul juga mengalami hal yang sama dalam beberapa detik. Erwin hanya berdiri diam di tempat. 30 personel keamanan yang datang sama sekali tidak bisa mencapai tempat Erwin berdiri. Dapat dilihat betapa amannya Erwin dalam perlindungan Lisa, Sharon, dan Leona. Elson yang melihat ini diam-diam terkejut. Karena tidak menyangka 3 orang yang mengikuti Erwin ini akan begitu kuat. Lucius, kuserahkan padamu. Drake dengan tak berdaya berbalik untuk melihat pria parubaya dengan jas hitam di sampingnya. Pria parubaya itu bernama Lucius dan dikenal sebagai Master Kung Fu Wing Chun. Aku justru mau lihat seberapa hebatnya mereka ini, kata Lucius dengan mata berbinar. Dan setelah berlari cepat, dia langsung menendang ke arah Leona dengan kecepatan secepat kilat. Sedangkan Leona yang baru saja merobohkan seorang penjaga keamanan saat ini berbalik dan menyadari tendangan itu, tapi sudah tidak sempat untuk menghindar sekarang. Tendangan Lucius langsung mengenai Leona dan membuat Leona terpental jauh, jatuh ke atas tanah dan terbatuk beberapa kali. Leona! Erwin langsung bergegas membantu Leona berdiri dan bertanya dengan khawatir. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Hanya saja nafasku menjadi kacau karena tendangan itu. Orang ini jelas seorang master. Leona hendak bangkit dari tanah, tapi Lucius sudah mengangkat tinju dan menghantam ke arah punggung Erwin. Tinjunya terlihat berat dan kuat. Jika terkena pukulan itu, pasti akan mengalami cedera berat. Erwin masih memunggungi Lucius dan tidak menyadari serangan itu. Sementara Lisa di samping yang menyadari ini sudah bertindak dengan terburu-buru. Hati-hati! Pada saat kritis, Lina tanpa pikir panjang langsung menendang tinju Lucius. Tendangan dan tinju yang saling bertabrakan membuat keduanya terpental hingga mundur beberapa langkah. Tapi kesehinggaan tubuh Lucius segera stabil kembali dan terlihat sangat santai. Sedangkan kaki Lisa yang bertabrakan dengan tinju itu terlihat sedikit gemetar. Bahkan wajah Lisa juga sangat pucat. Ini mustahil. Bahkan Lisa bukan lawannya. Erwin menyadari kaki Lisa yang gemetar dan baru sadar akan beberapa kuat tinju Lucius tadi. Lisa, Leona, kalian bukan lawannya. Lindungi tuan muda, biar aku saja menghadapinya. Sharon mengalahkan beberapa personel keamanan yang mendekat, kemudian berdiri di depan Erwin dan bersiap untuk menghadapi Lucius. Menarik, tak kusangka ada 3 murid pencak silat di sini. Tapi sayangnya kalian salah pilih lawan, kata Lucius sambil mengeluarkan jurus Wing Chun untuk menyerang Sharon dengan ganas. Lucius ini adalah orang terkuat yang pernah ditemui Erwin selama ini. Dalam pertarungan 1 lawan 1, kemungkinan besar Lisa bukan lawannya. Tapi untungnya ada Sharon. Kalau tidak, Erwin pasti tamat kali ini. Teknik utama Sharon adalah pencak silat dan kemampuannya lebih kuat dari Lisa. Tinju Sharon yang menyerang Lucius bahkan menimbulkan suara angin yang samar. Teknik Wing Chun Lucius juga tidak kalah kuat. Kekuatan jarak dekat teknik Wing Chun dapat dikerahkan sepenuhnya oleh Lucius. Keduanya berhadapan secara langsung, serangan demi serangan, dan tangkisan demi tangkisan sampai sekarang masih belum ada yang unggul satu sama lain. Sharon ternyata kuat sekali. Untungnya Lisa bawa abang seperguruan ke sini. Kalau tidak, masalah ini akan di luar kendali. Erwin diam-diam kagum, dan Drake di sana juga diam-diam terkejut.
karena orang-orang yang mengikuti Erwin tidak lemah sama sekali. Siapa sebenarnya orang ini? Kenapa pengawalnya bisa sekuat itu? Saat Sharon sedang berurusan dengan Lucius, Leona dan Lisa juga tidak tinggal diam dan bertarung dengan para personel keamanan. Meskipun hanya 2 orang, tapi tidak merasa tertekan sama sekali saat berurusan dengan lusinan personel keamanan yang tersisa. Erwin yang sadar tidak berhubungan dengan kedua pertempuran itu, jadi dia menatap Drake di sisi yang berlawanan. Intinya adalah menangkap kunci masalah. Akan kutangkap kau. Erwin mengangkat sudut mulut dan bergegas menuju Drake. Drake sekarang masih menonton pertarungan Lucius dan tidak menyangka Erwin akan sebenarnya itu. Drake, sini kau. Erwin mengayunkan tinju ke arah Drake. Saat Drake baru bereaksi, tinju itu sudah sangat dekat dan tidak sempat untuk dihindari lagi. Terlebih lagi Drake sendiri tidak terlatih. Jadi setelah menerima pukulan itu, Drake jatuh dan berguling beberapa kali di tanah. Berani sekali kau pukul aku, kubunuh kau. Drake marah besar. Ia bangkit dari tanah dan mengeluarkan sebuah belati dingin dari pinggang untuk menusuk Erwin. Mau bunuh aku hanya dengan itu? Jangan harap. Erwin menemukan celah dan menendang jatuh belati yang digenggam Drake. Drake langsung terkejut karena Erwin ternyata bisa bela diri. Dan itu membuatnya berbalik dan hendak kabur. Lucius, selamatkan aku! Teriak Drake sambil lari dengan ekspresi panik. Erwin tentu tidak akan memberinya kesempatan. Setelah memungut belati yang jatuh tadi, dia langsung mengejar Drake. Lucius yang melihat Drake dikejar seperti itu langsung cemas. Karena Elson ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Baxter. Jadi tentu tidak boleh terluka. Setelah dengan paksa memukul mundur Sharon, Lucius langsung berbalik dan bergegas menuju Erwin. Tapi Sharon tidak memberinya kesempatan untuk mengejar Erwin. Jadi dia meraih tangan Lucius dan menariknya kembali ke dalam pertarungan. Tak ada yang menolongmu. Erwin sangat senang melihat Lucius berulang kali dihadang oleh Sharon. Dan Erwin merasa lega karena para personel keamanan juga dikalahkan oleh Leona dan Lisa. Wajah Drake semakin pucat. Dan merasa pengepungan ini bukan untuk membunuh Erwin, melainkan cari mati. Dan ini membuatnya diam-diam menyesal karena tidak memeriksa kekuatan Erwin terlebih dulu sebelum bertindak. Drake tidak akan buru-buru mengambil tindakan seperti ini jika tahu Erwin masih ada 2 master bela diri lainnya. Drake berusaha lari menuju mobil mewahnya sekuat tenaga. Berpikir untuk melarikan diri dengan mobil, tapi Erwin jauh lebih cepat darinya. Jadi saat Drake berhasil menyentuh mobil dan hendak membuka pintu mobil, Erwin langsung menendangnya tanpa pikir panjang. Drake ditendang hingga jatuh dan jungkir balik. Penampilannya sangat menyedihkan. Drake saat ini sangat gugup dan ketakutan karena tidak menyangka menghadapi Erwin akan sesulit ini. Erwin, aku mengaku kalah. Ambil saja aset yang kau tipu dari adikku. Aku tak akan mencari masalah denganmu lagi ke depannya. Drake mulai memohon belas kasihan. Seorang putra tertua keluarga Baxter dari ibu kota memohon belas kasihan padaku. Sungguh mengecewakan. Mata Erwin menjadi dingin. Dia berjalan mendekat dan menginjak paha Drake hingga suara tulang retak terdengar. Drake yang kesekian kalinya menjerit berulang kali, sampai-sampai dahinya penuh keringat. Sakit Erwin, sakit. Selama aku melepaskanmu, aku bisa bocorkan sebuah rahasia. Rahasia tentang keluarga Ragnarsson yang akan menyergap Demon. Pada saat kritis seperti ini, Drake terpaksa berkhianat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Menyergap Demon? Erwin menurutkan keningnya, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Demon dalam bahaya sekarang? Pijakan kaki Erwin semakin berkuat dan mengancam. Coba jelaskan, atau kaki yang satunya lagi kupatahkan. Janji dulu. Kalau aku beritahu kau harus melepaskanku. Drake tersentak dan memohon. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam situasi tragis seperti ini. Aku akan melepaskanmu kalau jawabanmu memuaskan. Erwin mengangkat sudut mulutnya. Steve dan Erson saat ini seharusnya sudah membawa 500 orang untuk menyergap satu-satunya jalan yang akan dilewati Demon untuk pulang. Dan Demon akan disergap di pertengahan jalan begitu pulang nanti. Kata Drake sambil menggerakkan giginya. Saat ini dia hanya memikirkan keamanan dirinya sendiri. Sepertinya keluarga Ragnarsson tidak main-main lagi. Karena tidak bisa menang bersaing secara terang-terangan. Sekarang mereka lewat jalur gelap. Erwin berkata dengan penuh aura membunuh. Tak lama kemudian Erwin meraih Elson dan menyeretnya ke arah Lisa dan yang lainnya. Drake masih enggan dan berjuang keras untuk melepaskan diri sambil berteriak. Erwin, kau mau bawa aku kemana? Bukannya sudah sepakat akan melepaskanku kalau aku bertahu? Berhenti bicara omong kosong. Aku masih belum tahu kebenaran dari ucapanmu.
kata Erwin dan meninju pelipis Drake hingga jatuh pingsan. Kemudian menggendong Drake ke arah Lisa dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponsel dan menelepon Damon. Tapi panggilan menunjukkan nomor yang dituju sedang tidak aktif, yang membuat Erwin semakin gugup. Sepertinya Damon beneran dalam bahaya. Memikirkan hal ini, Erwin bergegas kembali ke area pertarungan tadi. Lisa dan Leona sudah mengalahkan para personel keamanan, sementara Sharon dan Lucius masih berlanjut. Dapat dilihat bahwa kekuatan keduanya seperti sebanding, dan pertarungan akan sia-sia jika terus berlanjut. Berhenti! Teriak Erwin, karena Erwin sedang terburu-buru untuk mencari Damon, jadi tidak bisa membuang waktu di sini. Leona dan Lisa awalnya hendak membantu Sarah, tapi setelah mendengar teriakan keras Erwin, gerakan mereka tiba-tiba berhenti, begitu juga dengan Sarah. Pulanglah kalau tahu Drake terluka. Melihat Lucius masih ingin bertarung, Erwin mengancam dengan Drake yang ada di pundaknya sebagai sandera. Ternyata mempan. Lucius langsung kehilangan emosi saat melihat tuan muda yang harus dilindunginya telah disandera. Lepaskan tuan muda, atau aku pastikan kau akan mati di tanganku. Teriak Lucius, melindungi Drake adalah tanggung jawabnya. Reputasinya akan hancur kalau sesuatu terjadi pada Drake. Dan tidak akan ada yang mau mempekerjakannya lagi, bahkan seluruh perguruannya akan dipandang rendah. Jika mau tuan mudamu selamat, jangan ikuti kami, atau kubunuh dia dengan belati ini. Erwin mengeluarkan belati dan menggoyangkan di dekat leher Drake. Itu langsung membuat Lucius takut, karena dia tidak akan mampu menanggung resikonya. Keluarga Baxter di ibu kota itu berpengaruh besar. Jika tuan muda tertua dari keluarga Baxter ini mati di bawah perlindungannya, maka tamat sudah riwayat Lucius. Bahkan seluruh perguruan Lucius akan terlibat juga. Cepat, masuk ke mobil dan awasi orang ini. Orang ini akan sangat berguna nanti. Erwin menyerahkan Drake yang ada di pundaknya kepada Sarah. Kemudian menyuruh mereka semua masuk mobil. Setelah menginjak pedal gas, mobil melaju pergi dengan cepat. Erwin mengendarai mobil langsung menuju kediaman Damon di timur kota. Jika sesuatu terjadi pada Damon, maka aliansi bisnis dagang Erlin dan Hybrid Group akan goyah. Pada saat yang sama juga akan berdampak besar pada perkembangan masa depan bisnis milik Erwin. Jadi Damon ini harus diselamatkan apapun yang terjadi. Jalan Canby di timur kota adalah satu-satunya rute yang akan dipakai oleh Damon untuk pulang dari perusahaan ke rumah. Rumah-rumah yang ada di sekitar jalan itu sedang dalam proses penghancuran. Jadi penduduknya sudah pindah semua, sehingga ini menjadi tempat yang paling cocok untuk menyergap Damon. Ketika malam tiba, Damon duduk di dalam mobil sambil memejamkan mata untuk beristirahat. Dia kelelahan karena menangani urusan aliansi bisnis dagang Erlin dan Hybrid Group. Ponselnya bahkan sampai mati daya secara otomatis karena digunakan terus untuk menelepon pihak terkait hingga habis baterainya. Akmal, sopir sekaligus pengawal Damon, sedang mengemudi dengan penuh perhatian. Ketika tiba-tiba muncul beberapa orang yang menghalangi jalan mereka, Akmal yang merupakan seorang pengawal profesional dan berpengalaman langsung tahu ada yang tidak beres. Tepat saat Akmal menancapkan pedal untuk melaju melewati orang-orang yang muncul, tapi orang-orang itu tiba-tiba melempar sejumlah telur ke arah kaca depan mobil, sehingga cairan lengket dari telur mengalir dan menghalangi jalan pandang di depannya. Tuh Damon, kita diserang. Akmal langsung memberitahukan Damon, tapi dia tidak gugup, melainkan dengan tenang memegang setir dengan erat dan berencana menginjak pedal gas untuk melaju. Meskipun ada banyak cairan telur di kaca depan, tapi jalan di depan masih samar-samar bisa terlihat. Tak lama kemudian beberapa orang di depan melempar sejumlah tepung ke arah mobil itu. Dan tepung berterbangan, bercampur dengan cairan telur dan menutupi semua kaca depan mobil itu. Panggil bala bantuan. Damon mengerutkan keningnya. Dia sudah banyak sekali menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Jadi reaksinya sangat tepat dan tenang. Akmal langsung mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan ke obrolan grup tentang situasi yang terjadi di sini. Meminta penyelamatan sekarang. Dan untuk memberitahu bahwa mereka sedang diserang. Semua anggota grup ini adalah mantan bawahan dan rekan Damon, yang juga merupakan tokoh kuat baik dari sisi terang maupun sisi gelap kota Bandung. Mereka juga orang-orang yang sangat dipercaya Damon. Selama diberi perintah, orang-orang ini akan rela bekerja untuk Damon. Tuan Damon, pesannya sudah dikirim. Yang terdekat adalah Liam, dan yang paling cepat butuh sekitar 15 menit untuk tiba. Akmal menghentikan mobil dan berbalik ke arah Damon. Baiklah, kita lihat siapa yang berani menyerangku di kota Bandung ini.
Damon melihat keluar jendela. Sekelompok orang langsung berjalan keluar dari rumah pembongkaran dan mengepung mobilnya. Karena langit sudah gelap, jadi Damon tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Yang terlihat hanyalah sosok bentuk manusia yang ramai. Tidak kurang dari 4 atau 500 orang, saking banyaknya sampai Damon merinding. Tuan Damon, di luar ada sekitar 500 orang. Kita takkan bisa bertahan lama. Walau Liam tiba sekalipun, situasi tetap akan di luar kendali kita. Kata Akmal sambil mengeluarkan sebuah pisau dari bawah kursi. Dia sudah siap untuk bertarung sampai mati saat ini. Jangan khawatir, tabrak saja. Kita tahan selama mungkin. Paling lama 1 jam bala bantuan pasti akan tiba. Damon berkata dengan cemberut. Kemudian Akmal menggenggam kemudi dengan erat dan siap untuk menabrak siapapun yang berani mendekat. Di sebuah rumah pembongkaran tidak jauh, Steve dan Irsa sedang berdiri di atas bangunan yang tingginya itu sambil memandangi mobil Damon yang dikepung oleh 500 personil keamanannya. Dan tentu saja tidak bisa menahan senyum di mulutnya. Damon mustahil bisa kabur kali ini. Bawahannya memang pasti akan datang, tapi setidaknya akan tiba dalam setengah jam. Tapi setengah jam ini sudah lebih dari cukup untuk menyingkirkan Damon, bukan? Ayah, setelah Damon disingkirkan, Hybrid Group dan aliansi bisnis dagang Erwin yang tanpa pemimpin pasti akan berada dalam kekacauan. Dan pada saat itulah kita punya kesempatan untuk naik ke puncak lagi. Mata Erson berkilat dingin. Erson dan Steve sudah merencanakan semua ini dengan mata. Mereka bukan hanya menyelidiki rute pulang Damon, tapi juga menyembunyikan identitas semua personel keamanan mereka dengan seragam serba hitam. Rencana kali ini kita mengejar Damon dan Erwin sekaligus. Apa ada kabar dari Tuan Muda Drake? Steve bertanya tanpa sadar. Belum, tapi seharusnya sudah beraksi sekarang. Lucius yang ada di sisi Drake itu seorang master seni bela diri yang sangat kuat. Walaupun Erwin punya perlindungan dari petinju hitam baka, sekalipun mereka tak akan bisa bertahan. Irsan hanya tahu para petinju hitam itu sekarang adalah bawahan Erwin. Tapi dia tidak tahu bahwa Erwin masih punya master yang lebih kuat. Baguslah kalau begitu. Setelah malam ini, situasi di kota Bandung seharusnya akan terbalik lagi. Steve menyipitkan mata saat melirik mobil Damon yang menabrak dengan liar di tengah keramaian. Dan sudut mulutnya tanpa sadar tersenyum. Berpikir bisa menunda waktu seperti itu sampai bawahannya tiba. Sungguh naif. Ternyata benar. Seperti yang dikatakan Steve, saat mobil Damon menabrak dengan liar, beberapa orang menebarkan paku ke jalan, sehingga keempat ban mobil Damon bocor dan sulit bergerak lagi. Tuan Damon, ban mobil kita pecah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Akmal sudah menggenggam pisau panjang di tangan dengan erat. Bunuh sebanyak yang kau bisa. Damon juga mengeluarkan pisau panjang dari bawah kursinya, dan siap untuk merupakan darah. Steve yang berdiri di ruang pembongkaran itu tidak jauh melihat bahwa mobil Damon akhirnya berhenti. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat kembali. Akhirnya kota Bandung ini akan didominasi oleh keluarga Renaissance kita. Irson juga bersemangat untuk sementara waktu. Mobil Damon tidak bisa bergerak dan jendela sudah pecah. Jadi sisanya hanya menunggu Damon keluar dari mobil dan mati dikeroyok. Begitu berita kematian Damon tersebar, maka itu adalah momen keluarga Dickerson bangkit kembali. Namun pada saat ini, sebuah mobil Ferrari melaju kencang dari jarak yang tak jauh. Mobil tersebut tidak menarik perhatian orang di depan karena sengaja tidak menyalakan lampu. Tapi Steve dan Erson yang berdiri di bangunan tinggi bisa melihat dengan jelas. Cepat hentikan mobil itu. Steve tidak menyangka tim penyelamat pertama Damon akan lebih cepat datang. Untung yang datang hanya satu mobil, jadi seharusnya tidak menampung banyak orang. Erwin memegang kemudi dengan erat dan menginjak pedal gas sampai habis. Sebar pakunya dan hentikan mobil itu. Salah satu kapten keamanan berteriak keras. Meskipun beberapa personel keamanan sudah menebarkan paku yang tersisa, tapi jumlah pakunya masih belum cukup. Karena sebagian besar paku yang mereka siapkan sudah digunakan untuk menangani mobil Damon barusan. Jadi jumlah paku yang tersisa tidaklah banyak. Erwin menggenggam kemudi dan melaju ke arah kerumunan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Menakuti orang-orang di depan hingga bubar. Mereka yang tidak sempat melarikan diri hanya bisa ditabrak oleh mobil Ferrari Erwin dengan kecepatan yang menakutkan. Pada saat ini, Damon dan Akmal juga terpaksa keluar dari mobil. Karena kalau tidak keluar, mobilnya pasti akan diterbalikan oleh para personil keamanan ini. Setelah Damon turun dari mobil, dia akan menebas semua orang yang berani maju. Meskipun sudah tua, tapi kemampuannya masih ada.
Jika tidak, mana mungkin dia bisa terus memanjat hingga menjadi bos organisasi gelap dulunya. Akmal bahkan lebih kuat sebagai pengawal. Dia tetap menjaga sisi Damon sambil menebas siapapun yang berani menyerang. Tapi para personil keamanan itu tidak menahan diri sama sekali, dan terus menyerang dengan tongkat besi mereka masing-masing. Hanya butuh beberapa saat, baik Damon maupun Akmal sudah menderita sebanyak pukulan, sampai-sampai tubuh mereka pun penuh noda darah. Keduanya saling membelakangi, dan kelelahan karena menghadapi jumlah personil keamanan yang banyak sekali. Aku sudah menjadi kepala dunia bawah tanah selama lebih dari 20 tahun. Apakah aku akan tewas di sini hari ini? Damon merasa emosional. Dia sudah tahu begitu memasuki dunia gelap atau bawah tanah, maka cepat atau lambat dia pasti tewas dengan menyakitkan. Tuan Damon, aku minta maaf karena tidak bisa melindungimu. Akmal sudah penuh luka, bahkan lengannya juga patah. Tetapi dia masih melindungi Damon sekuat tenaganya, yang menunjukkan kesetiaannya pada Damon. Jangan salahkan dirimu. Ketika Damon hendak membunuh beberapa orang lagi, sebuah mobil mewah tiba-tiba menerobos pengepungan. Itu Tuan Muda. Damon otomatis mengenal mobil sport Ferrari Erwin. Dia tidak menyangka mobil Tuan Muda akan muncul di sini. Tapi yang lebih mengejutkan adalah Erwin keluar dari mobil sambil menggendong seseorang di pundaknya. Kemudian disusul oleh Sharon, Lisa, dan Leona. Setelah keluar dari mobil, mereka langsung memungut salah satu tongkat besi yang berserakan dan bersiap bertarung kapan saja. Damon, kenapa si roboh itu sampai disergap oleh orang lain? Erwin berjalan ke arahnya dengan senyum tipis di bibirnya, sama sekali mengabaikan ratusan orang berseragam hitam di sekitarnya. Tuan Muda, cepat lari, di sini terlalu berbahaya. Damon merasa sulit percaya Erwin akan mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Aku tidak akan datang kalau takut mati. Erwin membawa Drake yang tidak sadarkan diri ke atas mobil Damon dan berteriak pada kerumunan di bawah sana. Drake Baxter, putra tertua keluarga Baxter dari ibu kota ada di tanganku. Kalau kalian berani menyerang, aku akan membunuhnya. Erwin tahu bahwa orang-orang ini adalah personel keamanan dari keluarga Ragnarsson dan juga orang-orang keluarga Ragnarsson sangat menghormati Drake. Jadi Erwin ingin menggunakan Drake untuk mengancam Steve dan Erson agar mundur. Steve dan Erson yang berdiri tidak jauh langsung terkejut mendengar ini. Karena mereka dapat melihat dengan jelas siapa yang datang. Kenapa Erwin ada di sini? Apa Erwin ini sekuat itu sampai bisa mengalahkan dan menyandar Drake? Menghadapi ancaman itu, Steve dan Erson harus membuat keputusan dalam waktu singkat, karena menunda waktu hanya akan merugikan mereka. Bersambung.